Teman semuanya, shalom. Ya, bersyukur ketemu lagi kita di acara Sabda Youth, Instagram live-nya Sabda Resources. Apa kabar teman-teman hari ini? Apakah harimu menyenangkan? Apakah menikmati segala aktivitas, mungkin sekolah, pekerjaan, apapun yang teman-teman lakukan? Bagaimana menikmati semuanya? Pulang ke rumah dengan enjoy? Harapannya sih seperti itu ya teman-teman. Ya, aku tentunya nggak akan sendirian malam hari ini. Aku coba invite beberapa akan menemani aku malam hari ini. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol lebih dalam, boleh nih dari teman-teman berkenalan terlebih dahulu. Dari Ibu Yulia, Kak Esther, lalu Bang Miracle. Silahkan Bu. Aku ya, sorry. Ya. Masih bingung ini, aku nggak bisa lihat Bang Miracle. Iya, nama saya Yulia, saya di Solo. Saya melayani di Sabda dan bersyukur bisa bergabung lagi malam hari ini ketemu dengan teman-teman semua di rumah. Oke, Kak Esther. Oke, shalom, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Esther Banamtuan. Aku dari Bengkulu. Dan semoga teman-teman tahu ya, Bengkulu ada di sebelah mananya Pulau Sumatera. Gitu. Dan thank you banget, senang banget malam ini bisa sama-sama dengan teman-teman Sabda Youth. Terima kasih. Oke, thank you Kak Esther. Bang Miracle, silahkan. Oke, shalom teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Miracle Sanwarubu. Sekarang tinggal di Jakarta, tapi aslinya Medan. Oke, kita akan ngobrolin topik yang menarik, bantal keluarga. Tapi sebelum kita ngobrol, mari kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Minta dengan kasih Kak Esther boleh berdoa. Mari kita berdoa. Kami terus bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Dan malam hari ini Tuhan, kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, untuk kami ada bersama-sama di Lab Sabda Youth pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati diskusi ini dari awal sampai akhir. Engkau memberkati setiap kami. Kami rindu Tuhan melalui diskusi ini, kami semakin belajar banyak hal, terutama tentang kehidupan keluarga, bahkan juga kami rindu Tuhan melaluinya ada jiwa-jiwa dan keluarga-keluarga yang kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk setiap perangkat yang kami gunakan, juga Tuhan berkati. Waktu diskusi kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Ya, teman-teman semua sahabat Sabda yang di rumah yang menonton malam hari ini, minggu lalu kita sempat ngebahas topik yang menarik, yaitu Home Sweet Home. Sempat menyinggung juga nih tentang masalah keluarga, ya kan. Nah, sebelum kita ngebahas bantal keluarga secara spesifik, malam hari ini kita mau bahas dulu tentang masalah keluarga nih. Karena ada hubungannya dan karena memang hubungannya sangat erat gitu. Bantal keluarga dan masalah keluarga. Kita pasti pernah dengar nih kalimat tidak ada keluarga yang sempurna di dunia ini. Ya memang benar. Kita sering seperti itu ya ketika melihat keluarga lain. Ya betul sekali. Jadi jika teman-teman menghadapi konflik atau menghadapi masalah dalam keluarga, ya teman-teman nggak sendirian gitu. Karena memang tidak ada keluarga yang sempurna, kita semua pasti pernah mengalaminya. Nah, menurut teman-teman nih, masalah umum yang biasa dihadapi oleh keluarga sih, apa aja sih biasanya? Masalah-masalah di dalam keluarga yang mungkin pernah kita rasakan juga, biasanya apa? Silakan teman-teman. Bang Miracle, boleh? Ya. Masalah yang sering yang kami lihat, secara khusus dalam pelayanan gitu ya, karena saya ada bekerja di salah satu stasiun TV yang memang fokusnya untuk konseling. Kami lihat ada masalah keluarga itu karena hutang, kemudian karena mamanya nggak menghargai dia, papanya nggak menghargai dia gitu. Kemudian ada juga beberapa keluarga yang saya lihat ini masalahnya kepercayaan, di mana suami istri nggak naruh kepercayaan, anak ke bapak, bapak ke anak, itu ada konflik dan segala macamnya. Banyak sekali yang masalah-masalah yang
secara pribadi saya lihat setelah melayani ini, wah ternyata keluarga itu rumit ya gitu. Dan memang secara spesifik beberapa waktu belakangan ini saya memang agak concern dengan konflik antara orang tua dan anak. Oke. Itu yang lagi sekarang ini lagi concern. Nah, gimana kalau teman-teman yang lain? Oh, oke. Esther dulu deh. Oke. Ya, sebenarnya udah banyak ya yang disebutkan Bang Miracle tadi. Dan saya juga setuju dengan kata-kata Mas Ria tadi bahwa tidak ada keluarga yang sempurna ya. Pasti dalam keluarga itu pasti ada yang namanya masalah, mau besar, kecil, sepele, atau serius. Nah, kalau saya melihat kehidupan sehari-hari, lebih ke kehidupan sehari-hari. Kebetulan saya adalah seorang kakak gitu ya, punya adik 2 dan laki-laki semua. Nah gitu. Hal ini sebenarnya sepele, bukan menimbulkan pecahan di dalam keluarga, enggak. Tapi justru hal yang sepele itu kadangkala jadi sering terjadi karena sepele tadi. Jadi perdebatan atau percekcokan antara adik dan kakak. Itu sih yang saya lihat. Silakan Ibu Yulia. Ya. Kalau yang aku sering lihat sih masalah komunikasi gitu ya. Style komunikasi antara satu dengan yang lain di dalam anggota keluarga itu sering bikin konflik juga gitu ya. Terutama kalau kita nggak terbuka, sehingga komunikasi menjadi semakin sulit dan kita juga nggak semakin dekat gitu karena tidak saling terbuka satu dengan yang lain. Ya, umumnya sih yang aku lihat kayak gitu. Ya. Ya, saya boleh dari teman-teman. Teman-teman di rumah, bagaimana? Apa yang teman-teman sering lihat atau sering rasakan nih, komentar dari Kak Nikos, masalah yang sering dihadapi dalam keluarga biasanya komunikasi yang nggak cair. Nah, komunikasi yang nggak cair tuh gimana nih Kak? Kalau dariku mungkin masalah yang sering kutemui atau bahkan di dalam keluargaku juga ya benar ya Kak Esther tadi masalah adik kakak ya biasa masalah-masalah anak-anak seperti itu perbedaan pendapat dan mungkin juga iri hati aku juga teringat gitu Kain dan Habel ya. Di dalam Alkitab kan Kain dan Habel masalah adik dan kakak yang satu iri dengan yang lainnya gitu jadi ya masalah-masalah iri hati masalah-masalah mungkin cemburu dalam tanda petik terlepas dari itu karena diterima persembahannya atau enggak ya bukan soal itu yang gue soroti tapi bagaimana sang kakak iri dengan adik sehingga timbul konflik timbul masalah itu sih ya kalau masalah yang lebih berat lagi sih memang kayak keuangan gitu ya sering banget aku lihat masalah keuangan bisa bikin cekcok dalam keluarga tuh lumayan berat gitu. Kalau yang percekcokan antara kakak adik mungkin nggak terlalu kayak tadi Kak Esther bilang ya nggak ya gitu-gitulah biasa. Tapi kalau udah mulai masuk ke masalah keuangan atau bahkan masalah apa ya masalah kebutuhan sehari-hari yang tidak terpenuhi sehingga semua ikut stres itu bisa bikin ruyam lebih besar ya. Iya. Nah, ini kita tadi udah bahas nih tentang masalah-masalah yang ada di keluarga. Khususnya kan kita ya konteks kita ini kan berbicara soal keluarga yang Kristen tentunya gitu ya. Kalau yang kita sebutin tadi itu kan oh ini masalahnya ini gejalanya gini gitu ya. Tapi kira-kira menurut teman-teman ini akar masalahnya itu apa sih? Penyebab utamanya itu apa sih kira-kira? Gimana Ibu Yulia coba? Oh, Ibu, Kak Esther tadi udah angkat tangan tapi agak telat di sayanya. Silakan Kak Esther mungkin. Oke, ya kalau dari saya sendiri ya, mengartikan konflik itu tentang sebuah pertentangan, perbedaan kepentingan antara seseorang dan seseorang lainnya gitu ya. Jadi karena sama-sama berusaha untuk memenuhi kepentingan itu, kadangkala cara menyampaikannya atau mengkomunikasikannya itu nggak nyampe gitu ya. Jadi kadangkala yang jadi akar masalah itu adalah tidak mengkomunikasikan itu dengan baik. Contohnya adalah misalnya yang satu punya maksud A,
tapi karena udah emosi duluan, nyampaikannya dengan cara yang berbeda sambil marah-marah, akhirnya pesannya itu nggak sampai ke orang yang satu, akhirnya jadilah perdebatan, jadilah salah paham dan sebagainya. Ya, kalau melihat kalau mendengar tadi apa yang di-sharingkan Esther, itu kayaknya masih gejala sih ya. Pasti ada akar masalah yang lebih dalam gitu dari apa percecokan yang terjadi. Seringkali itu tadi kayak apa namanya pengenalan satu dengan yang lain di dalam keluarga atau apa ya, atau pola asuh juga bisa. Sebenarnya banyak sih apa masalah yang mendasari. Tapi kalau aku melihat paling dalam tuh fondasi di dalam keluarga. Ada banyak keluarga mungkin memulai keluarga belum siap gitu ya. Jadi tidak membangun fondasi dengan baik sehingga ketika terjadi masalah atau terjadi hal-hal yang sulit itu bisa membuat seluruh keluarga tergoncang. Ya, gimana Rey? Gimana Kak Rey? Ya, aku lihatnya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Ibu Yulia tadi ya. Dasar atau fondasinya itu memang kurang. Terlebih kalau aku sendiri lihat juga dan rasakan, itu aku menyelotinya tentang mesbah keluarga gitu. Persekutuan dalam keluarga, berdoa bersama, bahkan mungkin sebatas makan bersama gitu. Terlebih lagi ya itu tadi berdoa, menyembah Tuhan dan belajar Alkitab bersama di dalam keluarga itu kurang. Jadi waktu untuk bersama-sama ayah, ibu, dan anak itu jadi kurang dan sehingga berdampak kepada komunikasi juga kurang, rasa satu sama lain juga kurang dan segala macamnya. Hanya sesimpel itu, maksudnya sekecil itu langkahnya, yaitu duduk bareng, doa bareng, itu yang jarang jarang dibangun gitu di dalam keluarga. Dan aku pun di dalam keluarga pun, di keluargaku pun juga sama gitu, meskipun aku keluarga pendeta, tapi karena sibuk pelayanan jatuhnya akhirnya mesbah keluarga jarang-jarang. Terkadang itu jadi kendala juga ya. Jadi ya kalau kurang mesbah keluarga biasanya sudah banyak atau mulai muncullah konflik-konflik dalam keluarga. Wow, menarik nih. Oke, tadi udah pernah itu coba sampaikan gitu. Tapi ini coba aku dari perspektifku sendiri ya, boleh ya. Kalau dari secara pribadi, saya sebut itu dengan tidak saling butuh. Jadi apa namanya? Menurut perspektifku, kita itu banyak masalah kita temuin karena mereka nggak saling butuh. Nggak saling butuh itu yang pertama, nggak saling butuh dengan Tuhan. Nggak saling butuh dengan sesamanya, nggak saling butuh dengan firman Tuhannya gitu. Ya Tuhan firmannya dalam keluarganya. Karena apa ya bilangnya? Secara pribadi kami diajar itu dengan apa namanya? Ya sama dengan Kak Rey juga, keluarganya pendeta gitu ya. Ya mau ini segala macam doa dulu gitu. Nah tapi kalau nggak dibarengin dengan rasa membutuhkan satu dengan yang lain, saling dihargai gitu ya, saling diapresiasi, sepertinya itu yang masalah utama yang saya lihat. Nah, apresiasi ini kan kadang nggak kita dapat, kenapa? Karena kita nggak menghargai Tuhan sebagaimana Tuhan, dan kita nggak bisa menghargai sesama kita. Jadi, bagi saya, ada masalah dengan Tuhan, lalu tiba-tiba ada juga masalah yang dengan sesama kita. Iya, Ibu Yuli, gimana Bu? Ya, kalau aku melihat berarti pengenalan masing-masing anggota keluarga terhadap Tuhan atau kepada Tuhan itu kurang ya. Apakah mungkin di dalam keluarga Kristen khususnya ya, seharusnya mereka punya pengenalan dengan Allah itu dibangun sejak awal. Maksudnya kan kalau diurutin kan pasangan suami istri itu kalau idealnya mereka harus seiman, sehingga ketika mereka menikah, mereka sungguh-sungguh punya satu fondasi yang sama. Kemudian ketika mereka punya anak, orang tua harus memberi fondasi pengenalan kepada Allah, kepada anak-anak, sehingga anak-anak mengenal Allah sejak kecil. Dari situ mereka membangun satu persekutuan yang tadi Rey bilang mesbah keluarga. Sehingga memang ada ada urutan gitu Masnya.
orang tuanya dulu mengenal Tuhan, lalu membangun keluarga Kristen, lalu anak-anak diperkenalkan kepada Tuhan, sehingga mereka memiliki kasih Kristus di dalam hidup mereka, sehingga mereka punya rasa kepedulian, dan terutama ya tadi yang dibilang oleh Bang Miracle, punya rasa kebutuhan tuh karena mereka terikat di dalam satu keluarga yang dibentuk oleh Tuhan gitu. Ya. Jadi kalau pengenalan terhadap Tuhan kurang, ya keluarga ini akan menjadi keluarga yang tidak punya fondasi hidup Kristen yang baik, sehingga tidak ada kasih di dalam keluarga, sehingga tidak membutuhkan. Itu kan berarti dia punya kesombongan ya, tidak butuh orang lain. Wah, itu berarti kasih di antara mereka kurang. Setuju. Gimana Kak Esther? Iya, ini ada satu komentar dari Kak Philadelphia. Dia bilang hubungan dengan Tuhan nggak beres pasti akan berdampak pada hubungan kepada keluarga yang tidak sehat juga. Nah, saya meneruskan tadi, maksudnya menanggapi tentang mesbah keluarga dan juga yang dikatakan oleh Ibu Yulia tentang adanya orang tua yang membangun kehidupan rohani sejak awal, kemudian memperkenalkan kepada anak-anak mereka seperti itu. Saya jadi ingat dulu waktu saya kecil, saya pikir, saya kira bahwa kalau misalnya ada masalah ya udah diam aja gitu ya, selesai sendiri. Biasanya kan kalau sama adik gitu ya, selesai masalahnya diam-diaman sebentar, nanti juga teguran lagi selesai. Tapi ternyata tidak seperti itu. Biasanya malam hari kita ada waktu doa bersama sebelum tidur gitu ya. Nah, jadi kita kumpul keluarga gitu berdoa. Nah, sebelum berdoa biasanya kita tuh penyelesaian dulu, pokoknya beresin deh. Kalau hari itu ada yang saling nggak enakan atau marah-marah, biasanya kita disuruh ungkapin gitu. Kadang sudah lebih tenang sih mengungkapkannya, karena kan emosinya udah nggak ada, emosinya udah selesai tadi marah-marahnya, lebih tenang. Nah, itu sih pengalaman saya. Jadi memang benar bahwa orang tua yang sudah hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan dan mengajarkan dan mengenalkan kepada anak-anaknya tentang hal itu sendiri, ya berdampak banget untuk anak-anaknya. Iya. Setuju Kak. Karena kalau kita lihat ada perbedaan antara mengenal Tuhan dengan jadi pelayan Tuhan aja, Kak. Betul ya? Karena saya melihat banyak, secara pribadi saya juga gitu ya. Papa saya, mama saya itu pendeta, tapi saya pernah jatuh dan menjauh gitu ya dari Tuhan. Karena waktu itu saya hanya tahu, oh ya, papa ini, mama ini pelayan Tuhan gitu ya, tapi tidak mengenal Tuhan secara pribadinya. Jadi bagi saya, ketika kita punya hubungan yang khusus dengan Tuhan, itu kita nyantol gitu. Ketika kita udah nyantol sama Tuhannya, saya pikir masalah itu akan ada, tapi masalah itu jadi kayak kerikil yang oke lah. Ibaratnya kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang udah tua gitu kan ada kerikil-kerikil yang tajam-tajam gitu, tau nggak sih? Yang diinjak-injak, kemudian malah bakal makin sehat gitu ya. Saya berpikir kalau kita udah nyantol sama Tuhan, masalah itu kayaknya akar masalah yang sebesar apapun, itu hanya kerikil-kerikil yang bantu kita itu malah makin jalan sehat gitu. Nah, aku izin bacakan juga, ada juga dari Kak Teresia Puspita Odelia Glory. Menurut saya yang sering menjadi akar masalah dalam keluarga adalah tidak menjadikan Tuhan sebagai dasar dari rumah tangga. Gimana menurut Kak Rey? Ya, sepakat sekali apa yang disampaikan Kak Tere ini ya. Tuhan menjadi dasar, Tuhan sebagai pengait. Ada lagunya Bang, kalau di Jawa tuh Gandol Gusti. Gak tahu pernah didengar nggak? Area Jabodetabek. Gandol Gusti ya, nyantol gantung gitu ya, gitulah. Oh gitu. Apa bahasa Indonesianya susah juga. Tapi di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur tuh ada lagunya. Cukup terkenal Gandol Gusti yang tandanya mengait gitu atau memegang kepada Tuhan gitu. Jadi ya mengandalkan Tuhan juga bisa. Jadi benar-benar Tuhan yang utama menjadi dasar, tapi juga yang utama ya kristosentris lah ibaratnya. Itu sih. Pendapat yang setuju juga dari Philadelphia, hubungan dengan Tuhan nggak beres pasti akan berdampak pada hubungan kepada sesama juga nggak beres, terutama keluarga ya.
Ya, setuju banget, Philadelphia. Pengenalan kita dengan Tuhan itu kayaknya menjadikan kita itu punya something in common gitu ya, untuk punya kesatuan di dalam keluarga, sehingga kita tuh sama-sama takut akan Tuhan, sama-sama akan saling menghormati, sama-sama melaksanakan firman Tuhan, sehingga ya, idealnya keluarga akan menjadi beres dan semuanya lancar. Cuman faktanya sih nggak ada keluarga yang beres. Iya. Selalu ada aja. Ya, soalnya masing-masing keluarga punya pribadi berbeda, kita punya keinginan berbeda, selera yang berbeda, ekspektasi yang berbeda. Jadi memang harus saling menyatukan satu dengan yang lain, sehingga di dalam keluarga itu ada pengertian, walaupun you berbeda dengan saya, nggak masalah gitu ya, karena kita saling mengerti dan kita saling mendahulukan satu dengan yang lain, seperti apa kata Paulus, ya itu memang harus ada kasih yang mendorong itu, sehingga apa yang menjadi kekurangan di dalam keluarga itu saling dilengkapi oleh satu dengan yang lain, gitu ya. Ya. Ya, silakan Kak. Oke, jadi dari tadi kita sudah bicara banyak tentang masalah atau konflik dalam keluarga seperti itu, dan akar yang menjadi masalah dalam keluarga itu sendiri. Sekarang kita mau bahas tentang bantal keluarga itu sendiri. Sebenarnya bantal keluarga itu apa sih gitu ya? Terus hubungannya bantal keluarga sama masalah keluarga itu apa? Mungkin kita mulai dulu dari bantal keluarga, istilah dan fungsinya itu apa? Ya, sebenarnya istilah atau analogi bantal keluarga itu dibuat oleh Pak Paul Gunadi. Saya pertama kali tahu tentang istilah ini adalah dari Pak Paul Gunadi di artikel dia gitu ya, yang dipasang di situs Telaga. Nah, bantal ini memang menurut dia, bantal ini menganalogikan benda yang empuk, yang memberi kenyamanan, keamanan, terkhusus kepada kepala gitu ya. Jadi adanya bantal ini berarti ada kenyamanan, ada kehangatan, sekaligus ada keamanan. Karena bantal kan empuk ya. Selain untuk kepala, bantal juga kadang-kadang dipakai untuk melindungi badan. Misalnya kalau lansia gitu ya, kalau punggungnya sakit, dia akan taruh bantal di belakang punggungnya. Bahkan kadang di pantat gitu ya, karena kursinya keras, jadi perlu bantal untuk pantatnya. Kalau anak-anak, aku pernah lihat nih, temanku waktu punya anak kecil ya, lagi belajar berjalan itu, dia kan anak kecil kalau berjalan kan pasti akan jatuh gitu ya. Jadi supaya aman jatuhnya, dia taruh bantal di banyak tempat anak itu akan jalan gitu. Sehingga bapaknya di satu sisi, ibunya di satu sisi, ternyata ada bantal-bantal. Harapannya nanti kalau jatuh, dia akan terlindungi gitu, sehingga bantal ini akan melindungi dia dari rasa sakit. Nah, itu salah satu apa ya, fungsi-fungsi lah. Nah, kalau ditarik lebih jauh lagi nih, dalam keluarga kita tuh butuh bantal keluarga. Artinya setiap anggota keluarga tuh bisa memberi rasa aman, rasa nyaman kepada anggota keluarga yang lain. Sehingga rasa aman ini, tapi rasa aman ini bukan berarti ini ya, seringkali diasosiasikan bantal tuh empuk, sehingga kita harus memberi yang empuk-empuk, yang baik-baik. Enggak sih. Maksudnya bantal ini adalah untuk memberi rasa nyaman terhadap keadaan yang sulit gitu ya. Jadi misalnya menjadi bantal itu bukan selalu memuji atau selalu membelain dia gitu. Tapi kadang-kadang menasehati, kemudian menegur kalau dia salah, supaya dia tidak terjerumus ke tempat yang lebih jauh lagi. Dia akan diselamatkan atau dilindungi dari hal-hal yang buruk yang mungkin akan terjadi. Jadi bahkan dia, anggota keluarga itu bisa menjadi tempat yang paling nyaman untuk curhat gitu ya. Bukan dijudge, maksudnya bukan dihakimi, tetapi dia berani curhat dengan keluarga. Itu artinya keluarga ini cukup aman untuk dia bisa curhat, sehingga memberikan rasa kenyamanan kalau dia ada masalah, jadi dia tidak pergi ke tempat lain untuk men-sharingkan masalahnya. Jadi dengan kata lain nih ya, singkat kata, masing-masing anggota keluarga itu harus saling peduli, sehingga di dalam keluarga itu ada keharmonisan dan saling menjaga, saling melindungi, saling menghargai, menjadi bantal-bantal bagi anggota keluarga lain, sehingga kalau anggota keluarga lain itu membutuhkan kenyamanan, membutuhkan rasa aman, membutuhkan rasa perlindungan, itu
mereka tuh siap gitu untuk menampung anggota keluarga yang lain yang membutuhkan. Gitu sih, Esther, untuk apa namanya penjelasan dari bantal keluarga ya, yang dari Pak Gunadi, dan aku tambahin sedikit aku tarik yang lebih jauh lagi. Oke, kalau menurut Bang Miracle, ya silakan. Iya, jadi kemarin waktu Kak Ray hubungin gitu ya, kita mau bahas tentang bantal keluarga gitu. Sebelum aku baca buku ini, aku yang langsung ingatnya itu kenapa jadi bantalan keluarga? Apakah maksudnya ini sisi negatif gitu ya? Dimana kalau istilahnya kan sekarang itu ada generasi sandwich yang gitu ya, segala macamnya itu kan. Nah, aku pikir itu tujuan yang kita mau bahas itu di situ. Karena bantalan keluarga ini konotasi yang sering kami pakai ini dari atasan ke bawahan gitu ya, dimana bawahan itu tapi bukan dijadikan bantalan ya, Bang Miracle. Iya, bukan jadi bantalan, bantal. Kalau Betul. bantalan itu kayak bumper gitu ya. Iya, betul. Jadi awalnya aku pikir, oh mungkin ada orang yang akan selalu disalahkan, ada orang yang akan jadi, pokoknya si kakak yang salah, ini si bontot yang apa namanya, yang dimarahin gitu. Nah, tapi ternyata setelah saya lihat, oh ternyata bantal keluarga ini maksudnya tentang bicara tentang bagaimana kita menjaga keharmonisan keluarga kita, bagaimana kita bisa membuat keluarga ini dalam jalur yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Karena ketika kita berkeluarga gitu ya, saya belum berkeluarga gitu ya, ya mungkin hanya ibu yang baru berkeluarga gitu ya. Tapi kami juga bisa lihat bahwa dari sisi perspektif kami, ketika satu keluarga ini nggak diarahkan dengan baik, ketika serong sedikit, itu bisa hancur ke semuanya. Jadi ketika kita nggak serong, jatuh, dan nggak bisa dibantu, nggak ada orang yang bisa support, nah ini yang bikin masalah-masalah yang tadi kita sebutkan. Nah, sehingga ketika saya lihat ini, oh bantalan keluarga ini adalah bagaimana cara kita bisa menjadi penolong bagi satu keluarga kita. Jadi ini nggak hanya tugas seorang wanita kepada laki-laki, tapi laki-laki kepada perempuan, laki-laki atau bapak kepada anak-anak, mama kepada anak-anak, anak-anak kepada papa, kepada mamanya. Dan ternyata kami lihat bantal keluarga ini adalah satu lingkupan yang betul-betul membuat satu keluarga itu bisa merasakan kasih Kristus, sukacitanya Kristus di tengah-tengah keluarga yang ada konflik, ada masalahnya. Ya gitu kira-kira, Kak. Ya, Kak Ray, silakan. Ya, aku ya, teman-teman. Kalau melihat bantal yang dijelaskan Ibu Yulia berdasarkan bukunya Pak Paul dan ditambahi juga dengan Bang Miracle yang intinya adalah bantal itu memberi kenyamanan, keamanan, dan safety juga. Selain itu juga jadi pembatas, maybe bisa dibilang seperti itu. Aku juga pernah lihat bayi atau balita gitu yang tidur supaya nggak gelundung gitu, nggak terjatuh ke lantai dari kasur. Itu dibatasi juga dengan bantal, dipagerin gitu dengan bantal. Ya banyak lah, mesti bantal yang intinya benar-benar menjaga, menolong, dan membantu, memberikan kenyamanan juga. Tapi jadi terpikir juga gitu, kalau ada bantal gitu, apakah bakal seburuk itu dampaknya? Maksudnya, apakah akan jadi otomatis auto broken home mungkin, atau seperti apa? Kalau menurut teman-teman sendiri gimana nih kalau nggak ada bantal di dalam keluarga? Mungkin teman-teman di rumah juga boleh nih menjawab. Menurut teman-teman setelah mendengarkan apa itu bantal dan fungsinya dan segala macamnya, kira-kira berbahaya nggak kalau nggak ada bantal nih? Ya. Ini ada komentar dari Ibu Deborah Wisnu dari KBBI. Bantal itu alas kepala, alas duduk, sandaran punggung, dan sebagainya yang dijahit seperti karung, diisi dengan kapuk, sabut, dan sebagainya. Ini membawa kamus KBBI. Jadi alas kepala, alas duduk, sandaran punggung, dan lain-lain. Ya. Thank you, Ibu Deborah. Ya. Oke. Bang Miracle tadi yang katakan. Ya, apa silakan, Bang.
Aku lupa lagi apa yang mau aku bilang ya. Kalau nggak ada bantal. Oh iya, kalau nggak ada bantal tadi gitu ya. Ya. Ya, Nah, mungkin kalau kita bilang kalau nggak ada bantal keluarganya, saya pikir mungkin chaos. Ya, itu yang awal mulanya nanti akan terjadi chaos di mana apa namanya itu ada yang merasakan sakit atau merasa yang jatuh tapi nggak merasakan setelah dia jatuh langsung di apa namanya itu digotong gitu atau dibawa atau ditarik itu naik gitu ya. Setelah itu awalnya mungkin kita akan chaos, tapi kemudian setelah itu ada masalah-masalah yang lain yang berturut-turut itu kalau ibaratnya kayak kita main pin apa namanya pin aduh lupa namanya yang kalau kita jatuhkan satu itu panjang gitu kayak yang di domino, apa domino. pin domino kayak domino gitu. Nah sampai pada akhirnya memang bisa sampai kepada broken home karena ketika tidak saling menghargai, karena kan tadi kita lihat ini arti bantal keluarga ini kan juga salah satunya adalah menghargai orang yang ada di keluarga, baik itu papa mama dan segala macamnya gitu ya. Kalau nggak ada itu, ya sampai kepada titik paling beratnya adalah broken home. Makanya itu penting kami pikir bahwa punya bantal keluarga ini dalam keluarga. Punya bantal dalam keluarga maksudnya. Ya. Ya. Ibu Yuli. Esther aja. Ayo Esther. Iya, bagaimana kalau misalnya nggak ada bantal itu sendiri ya. Sebenarnya bantal di dalam keluarga itu menurut saya penting sekali. Tadi udah banyak tuh fungsi-fungsinya, tapi saya menyoroti dari sisi sebagai pelindung ya gitu. Kadangkala keluarga itu memang menjadi tempat ternyaman untuk kita mengadu gitu ya. Kalau memang komunikasi atau keluarga itu baik gitu ya, tapi pada kenyataan banyak juga yang tidak atau yang sebaliknya seperti itu. Kadangkala justru kalau nggak ada bantal itu membawa kepada keadaan yang berbahaya, bisa jadi mungkin malah menyakiti satu dengan yang lain gitu ya, atau lebih parahnya lagi mencari kenyamanan itu gitu. Tadinya kita nggak bisa berlindung di keluarga kita, akhirnya mencari tempat lain untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan itu. Ya kalau misalnya tempatnya benar gitu, dia datang ke tempat yang benar, tapi kalau misalnya dia datang ke tempat yang salah itu berujung kepada keadaan yang tidak baik gitu ya, seperti itu kalau saya. Setuju banget dengan Esther. Itu tadi yang juga aku pengen ngomong gitu ya. Kalau nggak ada bantal di dalam keluarga, kita mungkin nggak langsung broken home, tapi kita akan mencari kenyamanan di tempat lain gitu ya. Tidak di rumah, padahal rumah kan harusnya menjadi tempat yang paling nyaman. Bahkan untuk kita menangis gitu ya. Kalau kita, saya dulu waktu remaja kan kalau nangis di atas bantal tuh sampai bantalnya basah. Gimana caranya untuk kita kalau kita nggak punya bantal di rumah, terus tempat kita menangis bisa di tempat sembarangan gitu ya. Tapi kalau ada bantal di rumah, maka kita bisa menangis bersama keluarga, kita belajar bersama-sama di dalam keluarga, dan kita merasa nyaman, tidak kaku dan tidak sungkan gitu terhadap keluarga. Nah itu kalau keluarga harmonis, maka masing-masing kita itu seperti bantal. Kita nyaman dengan mereka, kita merasa akur dengan mereka, senang, susah dibagi bersama, senang, susah kita bisa saling enjoy lah satu dengan yang lain. Banyak anak-anak tuh kalau dengan keluarga malah cemberut gitu ya. Tapi kalau di luar keluarga, aduh gembiranya luar biasa. Tapi begitu di keluarga sendiri, dia kayak murung gitu ya, itu berarti di dalam keluarga itu tidak ada bantal ya, karena dia merasa tidak nyaman ada di situ. Nah teman-teman, aku lihat nih ya bahwa dari kesimpulan kita ngomong tadi, memang keluarga itu selalu ada masalah normal, nggak aneh lah gitu ya. Tetapi sebagai keluarga Kristen kita perlu memiliki prinsip firman Tuhan yang menjadi fondasi untuk keluarga kita, supaya keluarga kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu setiap anggota keluarga harus bisa menjadi bantal bagi orang lain, sehingga mereka sangat nyaman dan mereka tidak jatuh di tempat yang salah gitu ya, tapi di tempat yang nyaman, yaitu keluarga. Nah teman-teman mungkin punya tips nih, gimana caranya kita bisa menjadi bantal bagi keluarga. Atau kata lain nih, sudahkah saudara menjadi bantal bagi keluarga? Sudah atau belum? Ya, oke, dari aku terlebih dahulu ya.
Kalau ditanya sudah, aku jadi malu. Sepertinya belum. Sepertinya sedang dan terus-menerus belajar untuk jadi bantal. Karena satu memang bagian dari proses dan memang jadi bantal itu tidak semudah apa yang seperti yang kita sedang diskusikan ya. Memang betul kita harus jadi tempat yang nyaman dan segala macamnya. Tapi ketika praktek itu bagian dari proses dan itu tetap harus dinikmati. Tapi kalau ditanya tentang bagaimana kita harus menjadi bantal atau bagaimana tips yang bisa kita lakukan, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi bantal ya. Aku teringat satu ayat gitu dari Galatia ya, Galatia 5, tanggalkanlah manusia lamamu ya. Ya, itu. Ya, jadi meninggalkan hal-hal yang lama dan mengenakan manusia baru itu juga termasuk salah satu cara mendasar gitu, cara awal gitu untuk apa namanya, membangun diri atau membentuk diri menjadi bantal yang baik gitu. Karena ketika tadi ya di pembahasan awal kita kalau Tuhan itu sudah menjadi dasar dan segala macamnya, Tuhan itu hidup di dalam kita dan roh itu memenuhi kita, ya kita pasti vibes-nya akan menjadi vibes positif yang kita bawa. Orang melihat kita tuh bawaannya juga nyaman. Kalau di zaman sekarang mungkin atau di zamanku waktu kuliah tuh biasanya kalau orang dekat tuh pakai ayatnya Filipi 1 ya, ayat 3 ya. Aku selalu mengucap syukur ketika aku mengingat kamu itu ya. Maksudku arahnya ketika orang dekat kita tuh selalu bawaannya happy, senang. Karena apa? Roh Kudus itu ada di dalam kita. Demikian buah-buah roh yang terus bertumbuh, buah roh yang terus bertumbuh di dalam diri kita itu dapat orang lain rasakan. Nah, itu sih yang aku lihat, sedikit tips juga untuk teman-teman dan untuk diriku sendiri bahwa hidup dalam roh yang terutama. Silakan. Ya, secara pribadi, kalau ditanya apakah saya sudah menjadi bantal bagi keluarga, saya bilang belum. Karena apa ya? Namanya manusia pasti ada jatuh bangunnya, tapi bagaimana kita setelah jatuh kita bangun lagi dan kita berjuang lagi kan begitu. Apakah saya sudah menjadi bantal yang baik, bantal yang benar? Saya rasa masih harus diusahakan dan masih harus dikerjakan terus-menerus gitu. Saya percaya bahwa bantal keluarga itu tidak akan berhenti hanya satu kali, tapi daily, hari demi hari. Gitu ya, karena manusia itu jatuh bukan hanya sekali, tapi jatuhnya itu bisa setiap hari. Tapi bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang ketika jatuh kita bawa bangkit lagi gitu. Nah, yang saya jadikan sebagai dasar saya untuk menjadi bantal keluarga itu di Roma 12 ayat yang ke-10. 9 dan 10 deh gitu. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi secara khusus yang saya tekankan ketika saya ingin belajar menjadi seorang yang bisa menjadi bantal keluarga itu adalah memberi hormat dan tidak memberi hormat, mengasihi dan tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Sehingga bagi saya, ini yang merimain saya hari demi hari untuk bisa jadi bantal keluarga yang baik. Ya, Ibu Yuli. Ya, setuju banget. Saya juga ingin menambahkan kata-kata Paulus. Saya senang dengan kata-kata Paulus yang mengatakan, teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Jadi teladan kita yang paling sempurna adalah Kristus. Kita semua nggak sempurna, termasuk saya, termasuk siapapun gitu ya. Tetapi Kristuslah yang sempurna. Jadi mengikuti teladan Dia dan teladan Kristus yang paling aku lihat bisa menjadi tips untuk kita semua untuk bisa menjadi bantal adalah mau berkorban. Nah, itu susah tuh ya. Kita kan punya egoisme yang tinggi gitu. Aduh, kalau mau suruh mengalah, waduh, itu perjuangan yang luar biasa gitu ya.
Jadi gimana caranya mau berkorban, mendahulukan orang lain. Tadi seperti Bang Michael bilang, menghormati, saling menghormati, bahkan menghormati lebih dahulu gitu ya. Nah itu memang teladan Kristus yang harus kita lakukan bersama-sama. Semoga bisa. Kalau kita berjuang bersama-sama, kita bisa. Ya. Tadi Kak Esther, sorry udah angkat tangan. Oke, ya kalau dari saya, kalau tadi pertanyaannya ya kan, apakah sudah menjadi bantal bagi keluarga? Sepertinya sama seperti yang lain, saya juga masih terus belajar untuk menjadi bantal bagi keluarga seperti itu. Tapi kemudian saya menyadari bahwa memang manusia itu nggak ada yang sempurna ya, gitu. Jatuh bangun seperti kata Bang Miracle tadi, kemudian kata Mas Rey, pas mau buat seperti ini ada aja kendalanya dan lain sebagainya. Tapi saya belajar bahwa seperti di Efesus 4 ayat 25 dikatakan gini, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saya melihat tentang bagaimana dalam rumah itu harus saling terbuka, karena nggak semua orang di dalam rumah mereka terbuka. Kadang ada anak yang bisa terbuka sama sahabat teman gitu ya, orang di luar rumah, tapi sama mama papa, sama adik kakak tuh nggak ada keterbukaan. Terus kan komunikasinya nggak ada. Bagaimana bisa membangun atau menjadi bantal bagi keluarga kalau nggak ada hubungan itu di dalam keluarga, nggak ada keterbukaan itu. Dan salah satu tipsnya bagi saya, menurut saya adalah adanya sikap menerima, saling menerima di dalam keluarga. Karena kan kadang ya, anak itu menuntut orang tua harus seperti ini, mama harus gini lah, papa harus gini, atau sebaliknya papa mamanya, kamu harus gini karena papa dulu gini, atau mama dulu gini, dan lain sebagainya. Sebenarnya harus ada penerimaan itu dulu sih, bahwa kita semua sama-sama punya kekurangan, keterbatasan, tapi kita juga punya kelebihan, dan kita harus mau sama-sama belajar. Dan perlu juga untuk kemudian setelah kita belajar menerima itu satu dengan yang lain, kita belajar untuk mengkomunikasikan atau mengatakan sesuatu yang benar seperti itu, supaya maksud hati kita yang tadi mungkin berbeda dengan yang lain gitu ya, bisa tersampaikan dengan baik. Jadi tercipta keharmonisan ya kan, kemudian dalam keluarga pasti bersekutu gitu, karena saling terikat satu dengan yang lain, tidak ada batasan-batasan. Dan yang pasti, yang paling penting adalah menjadikan kebenaran firman Tuhan itu dasar dan landasan, supaya ketika melangkah gitu ya, ketika ngambil keputusan, baik orang tua atau anak-anak, ya tepat seperti yang Tuhan mau gitu. Jadi nggak salah langkah. Itu sih dari saya. Ya, saya coba izin baca. Oh, silakan Kak. Boleh Bang. Boleh Bang, Oke. lanjut. Saya izin bacakan salah satu chatting dari yang ikut Kak Deborah Wisnu. Ada pertanyaan. Ya. Bagaimana kalau dalam satu keluarga tidak semua benar-benar teguh dalam Tuhan? Ini gimana nih menurut teman-teman semua? Ya, Kalau mereka ada satu keluarga tidak teguh, benar-benar teguh. Silakan Kak Rey. Ya, boleh ya teman-teman, izin menjawab juga kita. Jadi sifatnya ketika satu keluarga semua benar-benar tidak semua benar-benar teguh di dalam Tuhan, ya memang satu sisi repot ya. Kalau mau bisa dibilang biarlah Roh Kudus yang menjamah gitu. Tapi aku melihatnya bagaimana kita yang lebih luas, keluarga yang lebih luas, tidak dalam hanya lingkup kecil aja, dalam artian ayah, ibu, dan anak, dan saudara-saudara aja, tapi jauh lebih luas lagi, keluarga di dalam Kristus, di dalam sesama anggota jemaat gereja, yang ketika kita kita tahu bahwa keluarga itu atau salah di antara mereka kurang teguh di dalam Tuhan atau bagaimanapun itu, nah itu kita bisa mempedulikan mereka gitu. Jadi dari lingkup yang lebih luas, karena toh sama juga kita adalah keluarga gitu. Jadi aku melihatnya ya tetap perlu pertolongan kita gitu. Kalau kita lihat dan kita tahu ada satu keluarga yang tidak semua benar-benar teguh dalam Tuhan, ya mari kita turun tangan juga, campur tangan, dalam tanda petik campur tangan, untuk menolong dan membantu mereka, setidaknya memberi contoh, memberi teladan, untuk mereka dapat mengerti kalau oh ternyata keluarga itu fungsinya memberi kenyamanan dan segala macam, dan meneguhkan mereka juga bahwa orang yang percaya dalam Tuhan tuh ya memang benar-benar membuat
nyaman dan tercipta bantal itu tadi. Itu sih. Iya. Ibu Yuli, Wow, silakan Bu. ternyata waktu berjalan cepat banget ya. 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 Ya, nggak terasa hampir 1 jam. Ya, oke. Ya, mungkin teman-teman kita bisa, ya, waktu yang memisahkan kita gitu. Jadi kita harus akhiri karena mungkin aku boleh bacakan satu komentar dari 2 komentar dari Kak Samuel dan Kak Nikos. Berarti dari Kak Samuel berarti kita orangnya harus empuk dan hangat, nggak keras and dingin. Gimana nih kita jadi empuk? Ya dijawab dengan Kak Nikos, jadi lemah lembut Kak Samuel gitu. Jadi bukan harus empuk, berarti harus banyak lemak gitu. Kan empuk biasanya. Enggak ya teman-teman, tapi kita harus lemah lembut. Yaitu waktu memisahkan kita teman-teman. Thank you banyak sharing yang banyak sekali kita diskusikan kurang lebih hampir 1 jam ini. Dan terima kasih atas insight-insight barunya, pendapatnya, sharingnya juga dari Ibu Yulia, Kak Miracle, maupun Kak Esther, walaupun juga dari kita masing-masing ada kendala teknis, tapi tidak mengurangi sukacita dan diskusi kita malam hari ini tetap kita nikmati. Terakhir, boleh dari teman-teman, dari Bang Miracle, Kak Esther, dan Bu Yulia, nanti saya yang terakhir memberikan closing statement-nya untuk menutup diskusi kita malam hari ini. Boleh, Oke. silakan Bang. Sebagai seorang yang Kristen, salah satu hal yang perlu kita sadari untuk bisa menjadi bantal keluarga adalah sadar kalau orang lain itu butuh bantuan, sadar kamu bisa menolong, dan sadar kamu juga butuh bantuan. Jadi kalau seandainya bahkan dengan case terburuk tidak ada orang yang bisa teguh dalam iman dalam satu keluarga, maka kita minta pertolongan kepada orang lain. Karena itulah fungsi dari sebuah penggembalaan, sebuah pastoral, di mana kita bisa mencari tempat untuk berlindung. Dan kami harap teman-teman semuanya bisa mencari tempat perlindungan, yaitu gereja pastoral. Karena hanya orang yang sakit dan sadar bahwa dia sakit yang akan lebih mudah mendapatkan pertolongan dan mendapatkan kesembuhan. Amin. Silakan. Kak Esther, silakan. Oke, kalau dari saya tidak ada satu keluarga pun yang tidak memiliki konflik di dalamnya, tapi kabar baiknya Tuhan memberikan kita hikmat untuk dapat menyelesaikan konflik itu dengan menjadikan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar dan landasan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Dengan demikian kita dapat menciptakan bantal di dalam keluarga dan menjadikan diri kita bantal bagi keluarga kita. Terima kasih. Amin. Ya. Yulia? Dari saya, kunci untuk kita bisa menjadi bantal bagi keluarga adalah kasih. Kalau kita memiliki kasih Kristus, maka kita akan rela melakukan apa saja bagi orang lain demi kebaikan mereka, terutama untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita masih belum, berarti kita masih harus belajar banyak supaya kita boleh dipakai Tuhan untuk menjadi bantal terutama bagi keluarga kita ya. Jangan hanya menjadi bantal bagi keluarga orang lain. Seringkali dia menjadi bantal bagi orang lain, tapi di keluarga sendiri dia tidak tidak dianggap sebagai bantal. Nah, kita harus pertama harus mengasihi keluarga lebih dahulu yang paling dekat, lalu kita salurkan kasih Kristus itu kepada orang-orang lain. Amin. Ya, dariku perbaikilah relasi kita dengan Tuhan, karena itu yang mendasar. Ketika kita baik relasi kita dengan Tuhan, percayalah relasi dengan sesama termasuk keluarga juga pasti akan mengikuti dengan baik. Ya, penuhlah selalu akan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Oke, thank you semua teman-teman. Bu Yulia, Bang Miracle, Kak Esther sudah menemani aku ngobrol dan kita diskusi bareng, dan tentunya banyak berkat yang kita dapatkan, dan teman-teman di rumah harapannya juga merasakan hal yang sama. Terima kasih banyak untuk teman-teman di rumah juga yang masih bertahan terus menonton, menyimak, ikut berdiskusi juga bareng kita malam hari ini. Thank you banyak. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan topik yang baru, topik yang menarik, yaitu anak mami. Topik yang seru ya teman-teman. Silakan
hadir dan tunggu tanggal mainnya untuk minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama juga. Silakan ajak teman-teman, komunitas dan gereja kita untuk join bareng. Oke, kita tutup diskusi kita malam hari ini. Minta dengan kasih Bang Miracle boleh berdoa. Kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk berbagi, untuk kami dapat memberitakan firman-Mu. Kami percaya ketika kami memberitakan firman Tuhan, maka firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan menjadi satu benih ya di tanah-tanah yang subur, di mana teman-teman, sahabat kami yang menonton pada saat ini bisa mengalami jamahan Tuhan dan menjadi bantal keluarganya. Dan biarlah melalui mereka, teman-teman kami yang ada pada saat ini, nama Tuhan dikenal dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa dan mengucapkan berkat agar Tuhan yang menolong, Tuhan memimpin, dan membawa kami menjadi bantal-bantal yang sempurna, dan biarlah kami menjadi bantal yang serupa dengan Kristus, yang bisa menjadi terang dan garam bagi dan kota kudusnya Tuhan, dimanapun kami Tuhan tempatkan, dimanapun kami berada. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Thank you banyak. Thank Bu you Yulia, semua. Bang Miracle. Ya. Terima kasih semuanya. Kak Esther. Sampai jumpa minggu Ketemu depan. lagi. Sampai jumpa lagi. Thank you, Kare. Sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum.